Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu penguji. Kami dari kelompok 2, kelas KRPA SDA 1, ingin mempresentasikan hasil meta-analisis kami yang berjudul pengaruh latihan pernapasan terhadap tekanan darah, meta-analisis. Kelompok ini terdiri dari Vidania Yulianingrum, Fakih Syamil, Arya Duta, Aditya Ananda, Stefanus Giring, dan Novel Arya Rehasa. Selanjutnya di sini ada latar belakang dari meta-analisis ini. Hipertensi dikenal sebagai silent killer mempengaruhi sekitar 1,28 miliar orang dewasa berusia 30-79 tahun dan menjadi penyebab utama morbiditas serta mortalitas kardiovaskuler. Meski terapi farmakologis efektif menurunkan tekanan darah, efek samping dan kepatuhan jangka panjang seringkali kurang optimal, sehingga modifikasi gaya hidup seperti diet rendah garam, olahraga, dan teknik relaksasi seperti pernapasan diterapkan sebagai komponen penting manajemen hipertensi. Latihan pernapasan termasuk pernapasan diafragma dan lainnya diyakini menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan tonus parasimpatik, sensitivitas baru refleks, dan variabilitas denyut jantung, serta menekan aktivitas simpatis dan hormon stres. Berbagai studi pada populasi hipertensi umum dan khusus telah menunjukkan penurunan sistolik yang signifikan dan perbaikan variabilitas jantung. Mengingat variasi teknik, durasi intervensi, dan karakteristik subjek, meta-analisis terkini diperlukan untuk mensintesis temuan, mengestimasi efek rata-rata, mengidentifikasi faktor moderator, dan memperkuat rekomendasi latihan pernapasan sebagai terapi non-farmakologis pelengkap pada pengendalian hipertensi. Untuk metodologi penelitian yang digunakan yaitu meta-analisis dengan didasarkan pada jurnal-jurnal nasional dan internasional di bidang kesehatan. Kemudian data yang digunakan yakni data sebelum breathing exercise dan juga data setelah breathing exercise dengan nilainya yaitu systolic dan juga diastolic blood pressure. Artikel jurnal yang diteliti dari mulai tahun 2017 hingga 2025 sejumlah 22 artikel dengan kata kunci adalah breathing exercise, systolic, diastolic, blood pressure, dan effect menggunakan metode Prisma dari 922 artikel. Kemudian diseleksi didapatkan 22 artikel yang eligible. Baik, selanjutnya adalah mengenai material yang kami gunakan dalam meta-analisis ini. Terdapat 22 artikel yang kami gunakan, di mana di sini sebagai contoh kami mengambil atribut-atribut atau data-data mengenai autor, negara, benua, ukuran sampel, karakteristik populasi, intervensi latihan pernapasan, dan frekuensi atau durasi latihan dari pernapasan yang ada. Berikut merupakan daftar dari artikel gunakan. Baik, selanjutnya adalah sumber data dan literatur di mana yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai benua sehingga menunjukkan bahwa Seluruh negara di dunia itu memiliki minat yang tinggi dalam mempelajari pengaruh teknik pernapasan terhadap tekanan darah manusia. Kemudian teknik pernapasan yang digunakan dalam penelitian ini beragam, mulai dari pranayam hingga teknik pernapasan dengan bantuan alat tertentu, dengan durasi dan juga frekuensi yang juga beragam, mulai dari satu sesi hingga beberapa sesi selama 3 bulan, dan juga lamanya sekitar 5 hingga 30 menit. Kemudian kriteria inklusi dan juga eksklusi yang digunakan. Inklusi sendiri yang pertama populasi adalah laki-laki dan perempuan, kemudian usianya yang digunakan lebih dari 18 tahun dengan kemudian ada ibu hamil dengan preeklamsia ringan dan memiliki riwayat penyakit hipertensi tanpa komorbiditas. Intervensinya adalah menggunakan berbagai teknik pernapasan. Kriteria eksklusi dari penelitian ini di mana populasi yang digunakan adalah memiliki komorbiditas seperti jantung, stroke, gagal ginjal kronis, dan penyakit paru-paru kronis yang dikeluarkan dari penelitian ini dengan ibu hamil dengan preeklamsia berat. Intervensi yang tidak digunakan adalah menggunakan teknik pernapasan yang tidak sesuai dengan panduan yang berlaku, serta frekuensi yang tidak terukur dan juga tidak ada monitoring yang baik. Dalam penelitian ini, kami mengekstraksi data secara manual dari setiap artikel lalu mendaftarnya ke dalam Excel. Informasi yang dikumpulkan itu mencakup tekanan darah sistolik dan diastolik serta standar DBC, jenis intervensi yang digunakan, dan juga jumlah peserta di masing-masing kelompok. Kami juga menemukan beberapa keterbatasan studi yang dianalisis, salah satunya adalah ukuran sampel yang kecil yang tentu saja dapat mempengaruhi kekuatan statistik dan hasil akhir. Untuk generalisasi hasil, studi-studi ini dilakukan di berbagai belahan dunia dengan latar budaya, populasi, dan pendekatan intervensi yang berbeda-beda. Misalnya, di Asia banyak menggunakan teknik tradisional seperti pranayama, sementara di negara lain digunakan alat bantu pernapasan. Karena ada keberagaman ini, diperlukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan desain studi lebih seragam agar hasilnya benar-benar bisa diterapkan di berbagai konteks. Baik, selanjutnya adalah mengenai dari hasil dari penelitian meta-analisis ini. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa meta-analisis ini menggunakan 22 literatur terpilih, di mana kami menganalisis dengan meta-analisis dengan 2 tahapan seperti systolic blood pressure dan diastolic blood pressure. Kemudian yang pertama mengenai systolic blood pressure dapat dilihat pada tabel random effect model.
didapatkan nilai estimasi efek gabungan itu sebesar negatif 7,1680. Artinya nilai tersebut didapatkan nilai p-value sebesar 0,001, artinya pilihan dari pernapasan mempengaruhi dari detak diastoli, maksudnya sistolik dari jantungnya. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa confidence interval dengan 95% berada di antara negatif 10,5605 hingga negatif 3,775. Artinya nilai tersebut mengklaim bahwa memperkuat bahwa latihan pernapasan dapat berdampak terhadap penurunan tekanan darah sistolik. Kemudian dapat dilihat juga bahwa I kuadrat dan H kuadratnya yaitu cukup tinggi, berada pada 80% dan 7,70. Artinya dalam meta-analisis atau data yang kami gunakan itu cukup beragam. Karena itu dilakukan analisis lebih lanjut seperti mempertimbangkan faktor geografi dari setiap literatur. Selanjutnya dilakukan analisis forest plot. Di sini hasil analisis forest plot menunjukkan bahwa latihan pernapasan secara keseluruhan menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata sebesar 7,17 mmHg dengan variasi geografis yang cukup besar, di mana Afrika terjadi penurunan sebesar 14,8 mmHg, Eropa sebesar 19,09 mmHg, Asia sebesar 6,38 mmHg, sedangkan Amerika Selatan tidak memperlihatkan efek nyata. Heterogenitas di Asia tergolong tinggi, mengindikasikan perbedaan desain intervensi, pengukuran, dan karakteristik populasi. Selanjutnya ada funnel plot. Di funnel plot terungkap bahwa pola distribusi yang tidak sepenuhnya simetris, karena beberapa studi berada di luar batas kepercayaan yang dapat mencerminkan bias publikasi atau small study effects. Oleh karena itu, hasil studi gabungan meta-analisis ini sebaiknya diinterpretasikan dengan hati-hati dan dilakukan analisis lebih lanjut. Baik, selanjutnya adalah efek keseluruhan, di mana dapat dilihat dari garis vertikal warna merah itu menunjukkan bahwa berada di kurang dari 0 sehingga terdapat efek yang signifikan mempengaruhi negatif. Kemudian selanjutnya adalah untuk heterogenitas, untuk bias publikasi, di mana dapat dilihat pada funnel plot juga nilai dari titik-titik, persebaran titik-titik itu asimetri sehingga menunjukkan bahwa terdapat bias publikasi, yaitu penulis cenderung memberikan hasil yang signifikan saja. Kemudian untuk heterogenitas juga menunjukkan bahwa I kuadrat itu sebesar 87,02 yang mana lebih dari 50% sehingga terdapat heterogenitas yang tinggi dalam data. Kemudian pada diastolic blood pressure atau DBP, berdasarkan forest plot, latihan pernapasan terbukti secara signifikan menurunkan tekanan darah diastolik sebesar 3,2 mm RXA secara khusus. Penurunan paling besar terjadi di Eropa yaitu 8,86 mm RXA, disusul Afrika 4,96 dan Asia 2,92. Namun di Amerika Selatan justru terjadi peningkatan sebesar 1 mm RXA. Dan uji statistik menunjukkan hasil signifikan dengan p-value sama dengan 0, tetapi heterogenitas antara studi di Asia cukup tinggi dengan I kuadrat sebesar 5,54% yang menandakan adanya variasi besar antar wilayah. Untuk estimasinya yaitu terjadi penurunan secara signifikan dengan p-value 0, dengan estimasinya adalah penurunan sebesar 3,2 mm raksa, di mana dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat juga heterogenitas yang tinggi antara penelitian ini. Oke, next kita berbicara tentang efek keseluruhan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa latihan pernapasan secara konsisten menurunkan tekanan darah diastolik. Ini ditunjukkan dari garis funnel plot yang mengarah negatif, di mana ini mengindikasikan adanya efek gabungan yang bersifat menurunkan tekanan darah. Next, mengenai bias publikasi. Nah, funnel plot ini juga menunjukkan potensi adanya bias publikasi. Beberapa studi dengan hasil non signifikan tampaknya kurang mau terwakili, sehingga hasil meta-analisis perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Next, kita berbicara mengenai heterogenitas. Heterogenitas antar studi sangat tinggi, terutama di wilayah Asia. Hal ini menunjukkan bahwa variasi hasil antar studi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan acak, tapi juga oleh perbedaan karakteristik studi seperti desain, populasi, dan kondisi geografis. Terdapat perbedaan signifikan antar wilayah dengan efek yang lebih besar di Eropa dan Afrika. Kesimpulannya, secara umum, latihan pernapasan efektif menurunkan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik. Rata-rata penurunan SPP sebesar 7,17 mmHg dan DPP sebesar 3,2 mmHg. Nah, efek ini termasuk moderat hingga besar, meski disertai tingkat heterogenitas yang tinggi. Selanjutnya, saran. Kedepannya, penelitian selanjutnya sebaiknya difokuskan pada subpopulasi tertentu dan memasukkan literature untuk meminimalkan bias publikasi. Analisis lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas latihan, seperti usia, jenis kelamin, jenis latihan, dan durasi intervensi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.